Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang pemasangan baliho dan billboard Ketua DPR Puan Maharani di sejumlah daerah. Menurut anggota Komisi 11 DPR sekaligus politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, aksi itu dilakukan oleh anggota DPR fraksi PDIP sesuai dapil masing-masing karena Puan Maharani adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR. Hendrawan mengklaim pemasangan baliho maupun billboard itu tidak terkait dengan Pilpres 2024 karena 2024 masih jauh dan hal itu juga merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat pagi, Mas Wasisto. Apa kabarnya, Mas? Selamat pagi, Mbak Kori dan pemirsa Tagarian. Kabar baik, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Amin, amin. Mas, bagaimana pendapatnya, Mas, tentang aksi pemasangan baliho dan billboard ini, Mas? Ya, saya pikir pemasangan baliho itu kan bisa dimaknai dalam berbagai macam sudut pandang ya Mbak Kori dan Tagarian. Yang pertama itu adalah alat untuk menaikkan popularitas demi investasi elektabilitas. Maksud saya di sini adalah itu ditujukan untuk menaikkan keterkenalan Puan di mata publik yang selama ini belum terlalu dikenal lebih luas, Mbak Kori dan Tagarian. Yang kedua, itu adalah bagian dari bentuk tes politik. Apakah Puan ini diterima sebagai sosok elit berbagai macam segmen penduduk yang selama ini kurang begitu mengenal sosok beliau sebagai Ketua DPR. Yang ketiga adalah pemasangan baliho ini ditujukan untuk sosok Puan ini adalah sosok politisi perempuan yang sekiranya berpotensi menjadi pemimpin di masa depan, Mbak Kori. Jadi ada 3 perspektif yang bisa kita urai dalam membaca baliho Puan Maharani ini. Oh, jadi memang benar pemasangan baliho dan billboard ini bisa mengangkat elektabilitas Puan Maharani ya, Mas ya? Karena begini, Mbak Kori dan Tagarian, baliho kan secara tradisional itu adalah media yang mampu menciptakan ekspresi visual kan. Maksud saya baliho ini bisa ditempatkan di mana saja, baik di desa maupun kota yang itu ketika orang melihat tampilan baliho itu akan langsung mendapatkan pesan visual itu kan. Nah, tentu kalau Puan Maharani yang menggunakan itu adalah bagian dari cara menaikkan popularitas karena itu adalah media dasar bagaimana si politisi tersebut untuk mengenalkan diri pada khalayak luas. Oke. Memang sampai saat ini bisa dikatakan elektabilitas Puan Maharani masih mendem ya, Mas ya. Memang banyak juga gitu di survei-survei yang mengatakan bahwa tidak mengenal Puan Maharani ya. Ya, karena begini Mbak Kori dan Tagarian, wacana soal kepemimpinan itu memang masih didominasi oleh kultur patriarkis ya. Dalam artian sosok Puan meskipun beliau sebagai ketua DPR, tapi secara perilaku politik masyarakat pemilih kita itu masih cenderung menempatkan laki-laki. Nah ini yang kemudian berdampak pada sosok beliau yang masih belum diterima oleh khalayak luas. Yang kedua, yang perlu kita jelaskan lagi adalah beliau ini jarang bermanuver politik. Artinya dibandingkan dengan politisi lain, katakanlah Pak Ganjar atau mungkin Pak Erlangga Hartarto dan lain sebagainya, itu berekspresi di luar konteks sebagai pejabat publik. Artinya menampilkan sisi privasi, bagaimana keseharian sebagai seorang warga biasa. Nah, Mbak Puan ini kan masih
berada dalam konteks elit gitu loh. Dan disinilah mengapa Mbak Puan ini cenderung belum dikenal banyak luas, kalangan luas, Mbak Kori Tantakarya. Ya, tapi yang saya bingung Mas, kenapa sejumlah baliho Puan itu sampai jadi sasaran vandalisme di Surabaya dan Gresik, dicoret-coret Open BO, PKI, bahkan dicoret koruptor gitu. Kalau Mas Wasisto gimana melihat hal ini? Tentu karena secara etika politik memang kita harus akui pemasangan baliho di saat kondisi sekarang kan masih belum tepat ya, karena masyarakat kita masih dalam kondisi yang kesusahan. Artinya ada semacam pertentangan dalam hal ini. Ketika orang lagi susah kok masang baliho, itu kan adalah sesuatu yang sangat berbeda kan. Yang kedua memang kita harus akui bahwa adanya vandalisme PKI maupun korupsi memang menunjukkan serangan terhadap PDIP secara institusi lewat Puan Maharani ini kan. Artinya konteks pemasangan baliho ini memang saya pikir kalau secara general ya belum tepat karena PDIP masih dilabeli sebagai partai yang berkasus di kasus sebelumnya dan kini pandemi. Artinya saya pikir komunikasi yang disampaikan Mbak Puan melalui balihonya itu masih kurang tepat dalam konteks sekarang, Mbak Kori Tantakarya. Tapi kalau Mas Wasisto melihatnya, apakah aksi vandalisme ini menandakan bahwa memang Puan Maharani tidak disukai oleh sekelompok orang, atau hanya aksi pelampiasan emosi rakyat yang kesusahan karena pandemi? Itu bisa dimaknai dua hal sih, Mbak Kori Tantakarya. Satu, memang harus kita akui bahwa penerimaan sosok perempuan sebagai pemimpin itu kan dalam kultur politik Indonesia kan masih belum terlalu diterima luas ya. Artinya ada semacam resistensi patriarkis yang kita bisa simak di sini melalui serangan vandalisme terhadap sosok Puan ini. Artinya itu menunjukkan bahwa kultur patriarkis, kultur maskulinisme itu masih menjejali perilaku politik kita. Yang kedua, memang faktor identitas kali ini bermain ya, karena kita tahu yang namanya faksi merah dan hijau kan itu kan saling berseteru di dalam politik Indonesia. Nah, dalam hal ini kan Mbak Puan mewakili faksi merah kan. Hal ini yang menurut saya juga menunjukkan adanya perseteruan ideologis yang ada dalam aksi vandalisme ini, Mbak Kori. Jadi yang pertama tadi adalah bentuk dari resistensi patriarkis, yang kedua adalah konflik identitas ideologi terhadap vandalisme baliho Mbak Puan ini. Ya, baik, Mas Wasisto, pertanyaan terakhir sebagai closing statement, mungkin ada saran yang mau disampaikan untuk PDIP ataupun mungkin untuk masyarakat? Saya pikir komunikasi politik melalui baliho yang tujuannya itu menaikkan popularitas itu kalau dalam konteks sekarang belum tepat ya. Akan lebih baik kalau misalnya bukan retorika kata-kata, karena yang kita simak di sini adalah tidak hanya Mbak Puan, tapi juga politisi lain yang tuh masang berbagai macam slogan jargon politik. Saya pikir ada baiknya mereka-mereka ini lebih fokus pada aksi daripada menampilkan citra diri, karena itu yang nanti menjadi investasi suara lebih penting daripada menampilkan kampanye visual yang itu belum tentu diterima khalayak luas, apalagi di masa pandemi ini, Mbak Kori Tantakarya. Baik, Mas Wasisto. Terima kasih, Mas, untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu ya, Mas ya. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik